Baik, teman-teman, kita sampai di pertemuan ketiga ya, atau pertemuan terakhir dari teorema atau temuan lain bareng seputar matematika untuk seri aljabar satu. Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan homomorfisme dan juga tentunya hingga pada akhirnya sampai ke isomorfisme gitu ya. Yang kali juga nanti eh, mudah-mudahan bisa sampai juga ke teorema dasar homomorfisme atau bahasa lainnya teorema fundamental homomorfisme. Terkadang juga beberapa buku menyebutnya teorema pertama homomorfisme gitu ya, atau isomorphism, sorry, teorema pertama isomorfisme. Yang beberapa buku menamakannya agak sedikit berbeda, hanya saja intinya sama ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke sana. Oh ya, silakan Aldi. Terima kasih karena memang eh, tidak harus yang sedang mengambil aljabar satu ya, yang mengambil tab pun bisa kuliah ini, ataupun tidak harus mengambil mata kuliahnya, ini bebas untuk siapapun karena eh, ilmu untuk siapa aja ya tentunya, seperti itu sebentar. Mohon izin, saya buka aplikasi Word. Oke, kita akan bahas tentang homomorfisme dan beberapa contohnya ya. Tentunya homomorfismenya adalah homomorfisme grup. Jadi kita akan bahas terkait dengan homomorfisme yang terkait dengan grup, gitu ya. Seperti yang kita ketahui, pembahasan terkait dengan aljabar satu ini kan eh, sudah dibatasi pada grup saja gitu ya. Ya, strukturnya objek yang paling utamanya adalah grup. Jadi tidak melebar ke ring atau gelanggang ya. Kemudian lapangan atau field, dibatasannya adalah grup. Karena memang nanti di kurikulum baru pun nama mata kuliahnya berubah menjadi pengantar teori grup. Jadi ya didalami di bagian grupnya saja seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui, ya intinya kita akan bahas terkait dengan homomorfisme yang nantinya akan sampai pada ke isomorfisme. Apa itu homomorfisme dan sebagainya, ya mungkin kita berangkat dari grup terlebih dahulu ya. Sebelumnya kan kita materi ya teman-teman semua di awal-awal kan kita punya himpunan gitu ya. Katakanlah G, himpunan, kemudian setelah dikasih senjata katakanlah bintang gitu ya. Katakanlah bintang, dia membentuk grup. Nah, homomorfisme itu apa sih? Karena eh, kenapa kita butuh homomorfisme, khususnya di matematika itu sendiri ya. Kalau teman-teman menanyakan terkait dengan aplikasi sehari-hari dan sebagainya itu kan tingkat lanjutnya. Kita secara teoritisnya dulu gitu ya. Oke, kebutuhan kebutuhan akan homomorfisme adalah untuk mengaitkan antar himpunan gitu ya. Khususnya memang apalagi dalam dunia matematik ya, yang nantinya pada akhirnya di aplikasinya itu tidak jauh dari menghubungkan sesuatu gitu ya, atau ya baik itu namanya transformasi, operator, kemudian fungsi dan sebagainya itu kan sebenarnya tujuannya adalah menghubungkan antara objek satu dengan yang lain gitu kan ya, yang mana ya tujuannya juga selain menghubungkan juga transformasi istilah lainnya gitu ya, untuk bagaimana kita mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, gitu kan ya. Bahwa tujuannya seperti apa kan tergantung dari masing-masing pemakaiannya, gitu ya, seperti itu. Ada yang transformasi tujuannya untuk eh, mengetahui bentuk lain lah gitu ya, bentuk lain sehingga kita dapatkan
suatu model yang bisa kita teliti gitu ya. Kemudian juga ada yang tujuannya adalah memang mencari solusi dari suatu persamaan. Jadi misalkan ada yang namanya persamaan diferensial gitu kan. Kita harus cari solusinya, bisa menggunakan fungsi Laplace dan sebagainya. Pada akhirnya didapatkanlah suatu fungsi utamanya gitu ya dan seterusnya. Nah, di sini kalau di aljabar sendiri ya intinya dalam struktur matematik lah, tidak jauh dari yang namanya fungsi ya. Ketika kita sudah membicarakan suatu objek, maka kita butuh penghubung. Jadi tidak dibiarkan masing-masing itu bergerak sendiri dalam tanda kutip. Kita dapatkan objeknya A, udah selesai. Objeknya B, udah selesai. Objeknya C, udah selesai gitu ya. Tidak seperti itu, tapi uh, kita coba cari gitu ya. Karena kan matematika itu berangkat banyak, tidak hanya matematik sebetulnya. Tapi yang jelas berangkat dari suatu rasa penasaran lah. Bagaimana kita bisa meneliti lebih jauh apa ya yang bisa kita hubungkan antara yang satu dengan yang lain dan seterusnya. Terkhusus untuk homomorfisme ini, salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan keterkaitan antara satu yang dengan yang lain. Yang pada akhirnya kalau udah lari ke isomorfisme, sesuai namanya isomorfik itu mirip nantinya gitu ya. Sesuatu yang mirip sehingga nanti kita bisa pelajari satu sama lain melalui eh, ibaratnya yang miripnya gitu ya. Misalkan kita punya objek A sama objek B karena kita punya keterkaitan yang mirip gitu ya. Misalkan hidungnya sama gitu, matanya bukan sama ya, mirip lah gitu ya. Mirip. Bahkan dari struktur DNA-nya pun ada yang mirip-miripnya lah gitu ya. Sehingga ketika kita sulit untuk mempelajari si A, kita bisa mempelajari si B gitu ya, seperti itu. Kalau dua-duanya sulit ya kita coba cari keterkaitan dengan yang lain. Intinya seperti itulah. Nah, di sini balik lagi ke homomorfisme. Jadi misalkan kita punya G, himpunan, yang mana ketika diberikan suatu senjata operasi, katakanlah bintang. Sekali lagi ini hanya simbol ya teman-teman. Bintang ini artinya ya notasi umum aja. Nah, di situ berarti bisa tambah, bisa kali, bisa bagi barangkali gitu ya, tergantung himpunannya gitu. Kemudian bisa kurang barangkali, bisa komposisi, tergantung pokoknya G-nya tersebut membentuk grup ternyata gitu ya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada andaikan misalkan ya karena kita tujuannya homomorfisme itu menghubungkan antara grup satu dengan yang lain, katakanlah ada yang namanya H gitu ya. Pak, kenapa nggak G lagi? Kalau G lagi berarti kita ngomonginnya hal yang sama doang gitu ya. Khusus hal yang sama. Kalau ini lebih umum. Di matematika ketika kita menuliskan H, artinya boleh G itu sendiri kan bisa H sama dengan G, tapi bisa yang lain. Jadi kelebihannya adalah kita bisa membicarakan hal yang lebih luas lagi gitu ya. Apapun pokoknya sih yang penting ada dua grup. Seperti itu. Bisa beda, bisa sama. Nah, dengan operasi katakanlah ini notasi ya pagar lah gitu ya. Teman-teman jangan pusing, Pak, operasi pagar apa lagi gitu. Ini hanya simbol ya. Kenapa saya tuliskan seperti ini untuk membedakan saja dan eh, karena kita belum tentu nanti contohnya itu untuk sesuatu yang sama sekali lagi biar bisa lebih umum. Nah, homomorfisme itu sendiri apa? Homomorfisme itu sendiri adalah suatu fungsi ya, fungsi katakanlah G dari si grup G ini ke grup H ini ya tentunya dengan operasinya masing-masing ya dengan senjatanya masing-masing eh, yang memenuhi ya yang memenuhi apa ketika kita ambil dua elemen katakanlah X dan Y anggota dari G ya kita ambil secara umum tentunya, apapun berarti artinya perwakilan, bukan perwakilan, berlaku untuk semuanya. Lalu kita operasikan, operasi di G itu kan bintang ya, teman-teman ya. Lalu kita operasikan, kemudian kita petakan, notasi fungsinya bisa G, bisa F ya. G, supaya nggak bingung F aja lah ya. Ya, fungsi F gitu ya. Fungsi, sorry, ini jangan, karena kan
lalu kita operasikan si X sama Y-nya ini, karena operasi Digri adalah bintang ya, kita operasikan lalu kita petakan, kita fungsikan, hasilnya harus sama dengan ketika kita petakan dulu masing-masing di fx sama fy-nya, ya, di fx sama fy-nya, lalu dioperasikan. Nah, ingat fx itu kan kalau x itu kan anggota G, Y anggota G juga gitu kan ya. Ketika udah ada f-nya, artinya kan sudah dianterin gitu ya, atau sudah diproses. Ketika sudah diproses artinya sudah menjadi anggota dari H ya. Jadi yang harus dipahami adalah ketika kita proses oleh F kan jadinya di sini ada Fx, ada Fy gitu ya. Ada Fy. Nah, karena sudah menjadi anggota dari H, otomatis operasinya bukan bintang lagi ya, harus sudah menggunakan pagar. Nah, gitu. Gini ya. Jadi syarat dari homomorfisme adalah sama tentunya fungsi, gitu ya. Fungsi dari suatu grup ke grup lain, gitu ya, yang memenuhi ketika kita operasikan dulu si X sama Y-nya, lalu dipetakan hasilnya harus sama dengan ketika si hasil pemetaannya tersebut dioperasikan, gitu ya. Nah, seperti ini secara matematisnya. Saya biasanya mengilustrasikan itu seringkali menggunakan kopi manis ya, minuman kopi lah gitu ya. Istilah ininya kayak kopi manis. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ibaratkan ini kan dioperasikan dulu ya. Teman-teman punya bubuk kopi dicampur dengan gula ya, lalu diseduh gitu kan ya. Hasilnya harus sama dengan ketika kita nyeduh kopinya aja sama nyeduh gulanya aja baru dicampurkan gitu ya. Baru dicampurkan. Pencampurannya kan tentunya prosesnya beda kan ya karena sudah diseduh masing-masingnya gitu kan. Artinya proses pencampurannya adalah proses pencampuran antara cairan dan cairan gitu. Nah, logikanya, logika sederhana tentunya ya. Kalau logika menggunakan eh, logika seorang apa yang biasa nyeduh kopi mungkin beda ya karena kan Pak beda Pak kalau kopi diseduh dulu gula diseduh dulu terus dicampur tuh rasanya beda Pak tingkat keasamannya bla 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 ya ya itu kalau secara dalam ini logika sederhana saja logika sederhana saja anggap saja kita ceritanya seperti itu ya ya ini ya berarti kan kalau misalkan ternyata berbeda berarti kegiatan menyeduh kopi itu bukan merupakan homomorfisme gampangnya gitu aja. Tapi ketika misalkan ini terjadi, inilah yang dinamakan sebagai homomorfisme, ya. Jadi homomorfisme itu adalah suatu fungsi yang memenuhi mengoperasikan dulu elemennya lalu dipetakan, ya, difungsikan atau dipetakan hasilnya harus sama dengan memetakan masing-masing lalu dioperasikan, gitu ya. Kalau mau supaya ingat, gampangnya pokoknya sih mencampurkan yang mentahnya lalu diseduh harus sama dengan menyeduh masing-masing lalu dioperasikan. Ya, harusnya sih hafal ya. Ini mudah harusnya gitu kan. Nah, kita untuk gambarannya sederhananya adalah kita coba ambil contoh ya. Kita coba ambil contoh. Contoh yang pertama, yang gampang-gampang dulu aja. Kita punya grup Z operasi penjumlahan ya. Dan biasanya sih nulisnya cuma Z ke Z aja ya. Z ke Z gitu ya. Tapi ya boleh nulis dengan operasinya juga. Dengan Z ini adalah grup gitu ya, operasi penjumlahan. Nah, di sini eh, masing-masing operasinya penjumlahan semua. Jadi kalau ini ceritanya homomorfisme pada sesuatu yang kembar gitu ya. Nah, kemudian kegiatannya adalah kalau tadi kan ilustrasinya adalah kegiatan menyeduh ya, ilustrasinya. Ya, ilustrasinya kegiatan menyeduh. Ternyata kegiatan menyeduh itu mirip dengan homomorfisme seperti itu. Nah, kita akan cari apakah kegiatan atau bukan kegiatan kali ya, proses ya proses melipat gandakan bilangan, katakanlah fx sama dengan 2x,
Apakah merupakan homomorfisme? Apakah F homomorfisme? Gitu ya. Nah, untuk membuktikan homomorfisme kan yang pertama tadi apa? Yang pertama harus dicek dulu F-nya adalah fungsi. Mengecek fungsi simple. Teman-teman ambil ya X dan Y anggota dari ini ya, anggota dari domain. Kebetulan sama-sama Z ya, jadi sebenarnya sama aja. Tapi dengan syarat ambilnya yang sama ya. X sama Y-nya adalah yang sama. Syarat fungsi itu kan nggak boleh mendua. Jadi artinya ketika X-nya sama dengan Y, yang harus ditunjukkan adalah harus ditunjukkan akan ditunjukkan ketika dipetakan masing-masing hasilnya adalah sama ya. Apakah sama atau enggak? Ya gampangnya kan gitu. Kalau kita punya X sama dengan Y, artinya kan satu titik sebetulnya X sama Y-nya di sini-sini aja karena sama. Nah, berarti syarat pemetaan kan nggak boleh bercabang dua gini kan. Artinya fx sama fy-nya nggak boleh berbeda. Nggak boleh misah. Harus sama-sama di satu titik. Berarti kan fx harus sama dengan fy. Jadi haruslah fx di sini, fy juga di sini. Gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi itulah pemetaan. Kalau bercabang dua, kan bukan pemetaan jadinya. Gitu kan ya. Nah, kita harus tunjukkan fx sama dengan fy. Berarti yang harus kita tunjukkan apa? Fx-nya kan F-nya itu kan kegiatan melipat gandakan. Oh, berarti 2X harus sama dengan 2Y. Gimana caranya? Nah, karena kita sudah punya X sama dengan Y, harusnya bisa dong. Maka pastilah 2X sama dengan 2Y gitu ya. Perhatikan, karena X sama dengan 2Y, karena X sama dengan Y, maka kalau kita kali 2, masing-masing pasti sama kan? 2X sama dengan 2Y. Yang mana kita tahu bahwa 2X adalah Fx. 2Y adalah Fy. Sama deh, udah selesai. Jadi, kita sudah membuktikan bahwa F adalah fungsi. Gitu ya. Nah, saya gampang ya. Jadi karena ini apa? Membuktikan kesamaan lah gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus tunjukkan sifat yang tadi. Mencampurkan dulu yang mentahnya, ibaratnya gitu. Yang mentah itu yang di kiri, yang belum diproses. Lalu diproses harus sama dengan memproses masing-masing lalu dicampurkan gitu ya. Nah, berarti kita harus tunjukkan ambil ambil dua hal X sama Y anggota dari Z. Jangan jangan dilanjut dengan X sama dengan Y karena kita nggak punya kebutuhan X sama dengan Y ya. Kalau ini kan tujuannya untuk memastikan apakah jalurnya tunggal gitu kan ya. Nah, kalau ini lebih ke tadi coba kita campurkan X tambah Y gitu kan ya. Ini kan kegiatan pencampurannya tambah ya. Kegiatan pencampurannya atau operasinya adalah tambah. Nah, kita operasikan lalu kita seduh ya, kita campurkan lalu kita seduh. Hasilnya apa? Gitu kan ya. Kita harus cek apakah hasil ini sama dengan ketika kita seduh masing-masing lalu dicampurkan. Ingat pencampurannya karena Z-nya kan tambah ya, sama-sama tambah. Ya, gini grupnya adalah grup penjumlahan. Jadi pencampurannya sama-sama tambah. Kalau tadi kan ceritanya ilustrasinya yang satu bintang, yang satu pagar ya. Jadi kita harus cek apakah hasil yang atas sama dengan hasil yang bawah. Teman-teman jangan ngerjainnya gini ya. Masih ada yang kayak gini nih ngerjainnya. Sama dengan fx tambah fy. Terus teman-teman kerjain yang ini fx tambah ini adalah bla 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 sama dengan bla bla bla. Ini bla 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 bla. Satu misalkan sama dengan satu. Oh betul, ini salah ya teman-teman ya pengerjaan seperti ini. Kenapa? Karena kan tujuan kita adalah membuktikan ini sama atau enggak. Ya, kita kan pengen membuktikan ini. Artinya ini masih tanda tanya. Sama dengan ini belum sah dipakai. Jadi otomatis teman-teman belum bisa apa namanya menggunakan sama dengan ini, ya. Sama dengan ini jangan dipakai, gitu ya, karena belum sah. Otomatis gimana Pak caranya? Ya kerjain masing-masing baru buktikan apakah sama nanti hasil akhirnya. Gitu. Beda halnya dengan pengerjaan ini ya teman-teman semua ya. Pengerjaan ini beda. Kalau ini kita udah ambil X sama X, Y anggota Z dengan X sama dengan Y. Jadi dari awal kita memang ngambil yang sama karena tujuan utamanya apa? Ketika kita ngambil yang sama, pengen ngecek
ketika dipetakan apakah sama? Berarti kan yang ininya masih kondisi yang memang kita sedang cek, ya kondisional di awal. Kalau ini bukan kondisional, ini justru pengen ditanyakan, gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya, karena itu benar-benar bisa mengulangi nilai bahkan ya bisa nol karena memang secara konsep salah, gitu kan ya. Gimana ceritanya teman-teman menggunakan konsep yang justru lagi ditanyain gitu ya, seperti itu. Oke, lanjutkan ya. Fx plus y sama fx plus fy. Kita coba kerjakan. Nah, pakai merah aja lah ya. Nah, ingat tadi apa? Proses penyeduhannya adalah prosesnya adalah bukan menyeduh ya kan ya, tapi apa? Menggandakan elemen. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa fx sama dengan 2x, berarti fx plus y adalah, nah ini hati-hati, masih banyak yang jawabannya adalah 2x plus 2y. Salah ya. Sebenarnya bukan salah, kebetulan ini sebenarnya benar ya, tapi secara langsung ini seolah-olah apa memberikan gambaran bahwa oh berarti kalau ada ekspresi tinggal langsung aja, enggak seperti itu. Ini adalah ada prosesnya untuk menuju ke sini. Tidak semua itu bisa langsung seperti ini. Jadi ketika misalkan kita punya fx sama dengan 2x, berarti f, fx plus y adalah 2x plus 2y. Enggak semua sederhana itu ya. Dan ini memang ibaratnya aturan dari mana? Kok bisa kayak gini? Ingat teman-teman, ini adalah fx sama dengan 2x. Artinya kalau teman-teman punya f aku misalkan gitu ya, ya maka 2 aku ya. Jangan 2a, 2k, 2u enggak. Kan aturannya kan jelas x, 2x. Gitu kan ya? Seperti itu. Jadi kalau ada aku ya duanya cuma sekali. Nah, otomatis ketika teman-teman menjumpai x plus y, duanya cukup dituliskan sekali. Ya. Karena kan ceritanya x plus y-nya udah kecampur tuh. Ya. Gula sama kopinya ceritanya udah kecampur. Teman-teman udah nggak bisa misahin lagi dalam tanda kutip gitu kan. Jadi dua, dua dalam kurung x plus y. Gitu ya. Nah, baru kesananya silahkan gunakan aljabarnya. Kalau memang eh, bisa kita uraikan, langsung uraikan, boleh 2 dari X plus Y, baru 2X plus 2Y. Kebetulan yang kalau teman-teman Fx plus Y jadi 2X plus 2Y, kebetulan benar. Tapi enggak, apa namanya, enggak semua kasus bakal bisa seperti itu. Justru ini yang nantinya bakal kita tunjukkan bahwa dia sama. Gitu ya. Nah, kalau ini baru 2X plus 2Y. Kenapa? Karena Fx adalah 2X, Fy adalah 2Y dicampurkan. Nah, hasilnya sama kan? Dari sini kita dapat simpulan bahwa ketika kita mencampurkan X plus Y, lalu kita petakan, hasilnya sama ketika kita petakan masing-masing, baru kita jumlahkan. Karena ternyata menghasilkan hasil yang sama. Dari sini, maka sudah terbukti bahwa F adalah homomorfis. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Dapat ya gambarannya. Silakan nanti eh, ditanyakan bagi yang masih bingung. Nah, untuk dapat gambaran lagi kita coba contoh kedua ya. Contoh kedua. Contoh dua. Yang enggak dulu deh, yang enggak homomorfisme ya. Masih sama misalkan F-nya dari Z ke Z, di mana grupnya adalah dengan grup Z-nya adalah operasi penjumlahan. Ini penulisan lain aja ya teman-teman ya. Jadi nggak selalu dituliskan kayak tadi dengan Z plus grup. Ini sambil mengenalkan notasi aja ya. Nah, di sini dengan grup Z operasi penjumlahan gitu ya. Nah, terus fungsinya, nah ini sambil mengenalkan juga, terkadang fungsi itu dituliskannya nggak langsung fx sama dengan 2x, enggak. Misalkan A gitu ya, kita boleh dong menggunakan huruf lain ya, terserah yang bikin soal lah, gampangnya gitu. Menjadi 2 kali lipatnya tapi ditambah 1 ya, dijadiin bilangan ganjil lah ibaratnya gitu. Apapun bilangannya dijadiin bilangan ganjil. Masukin 1 jadinya 3, masukin 2 jadinya 5 ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kan ini fungsi ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ini kan sebetulnya sama saja seperti FA menjadi 2A plus 1 gitu kan ya. Nah, jadi prosesnya adalah mengganjilkan bilangan misalkan gitu ya. Kalau tadi
menggandakan atau membuat genap gitu kan. Kalau sekarang uh, mengganjilkan bilangan. Nah, kita akan cari apakah dia homomorfisme atau enggak ya. Apakah F homomorfisme gitu kan ya. Nah, ini ceritanya misalkan sama lah kita coba buktikan pemetaan dulu dan sebagainya. Cuman sebetulnya teman-teman harus punya kecurigaan ya. Sekali lagi, tidak selalu dalam membuktikan itu teman-teman ngelis satu persatu buktikan. Takutnya, kalau prosesnya panjang, contoh grup kan ada 4 tuh ya syaratnya gitu ya. 3 tambah 1 lebih tepatnya, satunya adalah operasi biner, tiganya adalah syarat-syarat grupnya itu sendiri ya, yang secara rincinya. Nah, teman-teman, syarat 1 dipenuhi, syarat 2 dipenuhi, syarat 3 gagal gitu ya. Nah, itu kan buang-buang waktu dalam tanda kutip ya, buang-buang waktu karena teman-teman kesimpulannya adalah bukan grup. Ketika ya gampangnya sih kecuali memang itu sifatnya adalah proses ya. Kalau ini kan enggak ya, karena kan yang penting kita lihat syarat-syaratnya dipenuhi atau enggak. Ya kayak teman-teman lah, misalkan mau ngelihat teman-teman jadi HRD gitu ya, ngelihat CV gitu kan, ngelihat CV kan teman-teman nggak harus ngecekinnya tuh secara detail satu persatu gitu kan. Begitu ada yang kelihatan menurut teman-teman tidak qualified gitu kan ya, tidak memenuhi ini jelek udah langsung gitu. Artinya kan ngelihat langsung yang jeleknya apa, yang kira-kira bikin gagalnya apa. Bisa langsung ke situ ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya bisa langsung ngecek ke yang gagalnya. Cuman kalau memang jarang mengerjakan biasanya sih ngerjainnya di list satu persatu membuktikan dulu dan sebagainya gitu ya untuk masing-masing syaratnya. Nah, sebetulnya ini gagalnya nanti di yang proses penyeduhan kopi ya tadinya ya. Cuman ceritanya anggap aja misalkan kita berproses satu persatu gitu ya. Syarat yang pertama kan F adalah fungsi, gitu kan ya. Syarat fungsi adalah ambil X dan Y ya. Ini kan pakainya A sama B boleh. Kalau mau pakai X dan Y juga boleh gitu ya. Anggota dari Z, gitu kan ya. Dengan, ingat kalau fungsi pokoknya dengan X sama dengan Y. Gitu ya. Nah, X-nya sama dengan Y. Tadi yang mau kita tunjukkan apa? Akan ditunjukkan, akan ditunjukkan hasil fx-nya sama dengan fy. Berarti setelah nanti diproses, diganjilkan gitu ya, hasilnya harus sama antara x dengan y gitu ya. Perhatikan, x kan sama dengan y. Nah, artinya kalau kita kali 2, hasilnya pasti sama. Gitu kan ya. Bisa karena kan sama dengan kan, yang penting adil dikali 2 kedua ruas. Kemudian kalau kita tambah 1 masing-masing juga pasti nggak masalah kan. Tambah 1 sebelah kiri, tambah 1 kan adil ya sama dengan gitu. Kenapa harus dibikin ini? Karena memang prosesnya adalah untuk mencari fx sama dengan fy kan ya. Berarti ganjilnya harus sama. Ya ini kan ternyata ini adalah fx, ini adalah fy gitu ya. Seperti itu. Atau teman-teman boleh mengerjakannya nggak pakai ini. Misalkan perhatikan gitu ya. FX kerjain kan kayak kerjain biasa. Kita nanti coba cari apakah FX sama dengan FY. FX adalah 2X plus 1. Kemudian FY sama dengan 2Y plus 1. Karena X sama dengan Y, maka ya pastinya 2X plus 1 sama dengan 2Y plus 1. Gitu ya, boleh kayak gitu ya. Jadi didapatkan FX sama dengan FY. Ya, FX sama dengan FY. Yang penting masuk di logik matematisnya gitu ya. Nggak masalah pengerjaannya pakai gaya yang manapun. Yang penting tadi jangan menggunakan sifat yang justru belum kita ketahui. Teman-teman, ini kan masih ADT nih, masih akan ditunjukkan. Artinya sama dengannya ini belum bisa dipakai nih, gitu ya. Justru itu jadi endingnya, gitu kan. Yang kedua, sifat homomorfismanya, gitu ya. Ambil X, Y anggota dari Z. Nah, kita coba ketika kita campurkan X sama Y lalu kita seduh atau lalu kita apa operasi kita petakan hasilnya harus sama dengan ketika masing-masing kita petakan dulu lalu dioperasikan gitu ya. Nah, tadi apa? Mengganjilkan ini kan A menjadi 2A plus 1 berarti X plus Y jadi 2 dari X plus Y plus 1. Ingat, aturannya adalah A menjadi 2A plus 1. 2 sesuatu plus 1.
Ya, sesuatunya kita kan X plus Y ya, berarti 2 sesuatu plus 1. Nah, ini boleh diuraikan dulu, nanti 2X tambah 2Y tambah 1. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang ini Fx adalah 2X plus 1. Ya kan ya. Fy adalah 2Y plus 1. Kita gabungkan 2X plus 2Y plus 2. Oh, udah jelas beda ya. 2X plus 2Y plus 1 sama 2X plus 2Y plus 2 kan jelas beda. Yang ini pasti selalu ganjil karena nambah 1, ininya genap. Gitu kan. Yang bawah selalu genap. Gitu ya. Atau kalau mau teman-teman lebih jelasnya lagi, aduh emang iya ini pasti beda. Ambil bilangan gitu ya. Ini beda nih, kita punya kecurigaan. Coba ya, ini ketika X-nya sama dengan ya X-nya 0, Y-nya 0 juga bisa langsung kan ya. X-nya 0, Y-nya 0. Ini kan jadinya F X plus Y-nya F0 tambah 0 kan F0 kan ya. Karena kita prosesnya adalah 2 sesuatu tambah 1, 2 kali 0 tambah 1. Ini kan 1 hasilnya. Ya, yang ini. Sedangkan yang bawah F F0 tambah F0 kan ya. F0 kan kita udah dapat 1. F0 yang kanan juga 1, 2. Beda kan ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa F dari X plus Y tidak sama dengan Fx tambah Fy. Nah, dari sini maka kita dapat kesimpulannya bahwa jadi F bukan homomorfis. Seperti itu ya. Nah, itulah gambaran terkait dengan pembuktian homomorfisme. Bentar ya. Itu teman-teman semua itu terkait dengan pembuktian homomorfisme. Saya kasih contoh satu lagi ya, yang operasinya beda, biar kelihatan. Kalau tadi kan masih operasinya sama, yang kiri tambah, yang kanan juga tambah. Nah, misalkan saya punya contoh ketiga adalah F dari bilangan real ya ke bilangan real tanpa nol ya. Nolnya nggak ikutan. Jadi semua bilangan tanpa nol kecuali nol. Kenapa demikian? Nanti teman-teman silakan dicek terkait dengan grupnya. Dengan yang R itu operasinya penjumlahan ya, grupnya. Kemudian yang R tanpa nol operasinya perkalian. Sengaja saya sedang bikin dua grup yang sama-sama mirip sebetulnya. Kalau yang ini nolnya ikutan, kalau yang ini nolnya nggak ikutan. Ya, tapi operasinya beda. Yang satu operasi tambah, yang satu operasi kali. Ya. Jadi menghubungkan antara dua grup yang berbeda. Himpunannya mirip sebetulnya, ya kan ya. Tapi secara struktur beda ceritanya, senjatanya beda. Yang satu mah punya senjata api misalnya gitu ya, yang satu lagi senjatanya cuma pentungan gitu ya. Itu udah beda kan ya, seperti itu. Secara kondisi aja sudah beda. Nah, ini kenapa operasinya kali Pak nggak tambah aja? Kalau nolnya nggak ada, terus operasinya tambah jadi bukan grup ya, ya teman-teman ya. Karena kan grup itu kan harus ada identitas. Identitasnya kan nol ya. Nolnya nggak ada, operasi penjumlahan udah nggak grup. Tapi dengan operasi perkalian dia grup karena identitasnya satu. Dan dia dengan tanpa nol, maka semuanya punya balikan ya. Karena inverse dari perkalian itu kan seper kan ya. 2 kali setengah gitu supaya jadi habis kan supaya jadi satu. Nah, kenapa Pak nolnya harus dibuang? Karena nol nggak punya inverse. Kalau operasi perkalian nol kali berapa supaya jadi identitas, supaya jadi satu. Nol kali seper nol kan tidak terdefinisi gitu ya. Nah ini grupnya. Nah ceritanya, eh oh ya ini ceritanya F ini adalah fungsi gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang ceritanya teman-teman nggak usah membuktikan fungsi. Kalau udah diketahui di soal fungsi F ya udah dikasih tahu ya fungsi F berarti nggak usah dibuktikan fungsi lagi. Kalaupun memang teman-teman nulisin F uh, akan ditunjukkan F fungsi langsung aja apa diketahui di soal udah selesai gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek menggunakan rumusnya gitu ya. Adalah fungsi dengan gitu ya. Nah definisinya adalah mengubah sesuatu jadi pemangkatan dua gitu ya. Jadi satu jadinya 2 pangkat 1,
dua jadi dua pangkat dua, tiga jadi dua pangkat tiga ya, dua pangkat ceritanya gitu ya. Bisa apapun. Ini Pak ini dari mana Pak? Ini soal yang dikasih ya. Jadi terkadang masih ada yang nanyain terkait dengan ini kok bisa efeknya jadi dua pangkat X? Ini mah soal yang dikasih sama dosennya gitu atau ya problemnya ini justru ceritanya apakah yang demikian itu merupakan suatu homomorfisme atau enggak gitu ya. Nah, jadi ini adalah aturannya. Nah, apakah F adalah homomorfisme? Gitu ya. Apakah F adalah homomorfisme? Ingat kan syaratnya sebetulnya kan satu, F adalah fungsi. Sudah gitu aja ya, sudah diketahui gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah memenuhi proses pembuatan kopi ya, gampangnya gitu aja, kopi manis gitu. Yaitu kita coba campurkan dulu X sama Y-nya ya, lalu kita seduh. Hasilnya harus sama dengan ketika kita seduh masing-masing, lalu kita campurkannya jangan tambah ya, jangan. Operasi yang ini tuh harus operasi yang ada di grup yang kedua, teman-teman. Ya, ini kan kali ya. Jadi kalau ini tambah, teman-teman nggak bakal nemuin bahwa mereka itu merupakan homomorfisme nantinya. Disangkanya salah gitu, padahal ya teman-teman ada kesalahan di ininya gitu ya. Waduh, saya harusnya pakai huruf A sama B ya, supaya nggak sama dengan perkalian. Perkalian saya ganti jadi titik aja ya, jadi titik ya. Nah, ini titik ceritanya. Bentar, bentar. Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, fx tambah y ya, seperti biasa tadi dua pangkat sesuatu. Sesuatunya adalah x plus y, berarti dua pangkat x plus y. Bagi yang hafal eksponen boleh diuraikan, tapi kalau mau dibiarin, dibiarin dulu aja gitu ya, karena kita yang kita cocokkan yang bawahnya aja. Nah, sekarang fx adalah dua pangkat x dikali dua pangkat y. Pak, wah beda Pak, ini dua pangkat x plus y, ini dua pangkat x kali dua pangkat y, ini kan dua pangkat x tambah dua pangkat y Pak. Nah hati-hati ya, ini aturan eksponensialnya ya. Bagi yang hafal, boleh yang atas diuraikan atau boleh yang bawah diuraikan, digabungkan gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sifat eksponensial, kalau ininya base-nya sama, bisa kita satukan. Nah, logiknya kan dua pangkat x itu kan dua kali dua kali dua kali dua sebanyak x yang dikalikan dengan dua pangkat Y adalah dua kali dua kali dua kali dua sebanyak Y. Berarti total semuanya ada berapa? Ada sebanyak X tambah Y kan ya? Berarti dua pangkat X tambah Y. Itu ya, seperti itu. Itu ya kalau teman-teman ingat ilustrasinya kan dua pangkat 3 dikalikan dua pangkat 2. Itu kan bukan jadi dua pangkat 6 kan ya? Karena kali kan ya? Enggak kan? Karena kan dua pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 4 kan 32, sedangkan 2 pangkat 6 64. Beda kan? Artinya bukan dikalikan, tapi dijumlahkan. Ini kan 2 pangkat 5 jadinya. Ya, kalau pakai konsep hafalannya. Tapi kalau pakai konsep logiknya ya 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2 kan 2 kali 2. Nah, duanya jadi ada berapa? Ada 5. Makanya dijumlahkan kan atasnya gitu ya. Ingat sifat eksponensialnya. Kalau itu sebetulnya ya harusnya sudah bukan bagian aljabar lagi gitu ya. Sudah ada di kemampuan, ya sebenarnya kemampuan dasar aljabar juga ya, cuman maksudnya sudah sering dibahas di beberapa materi sebelum aljabar satu gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sama. Ya sudah, berarti kegiatan mencampurkan X plus Y lalu dipetakan, hasilnya sama dengan ketika kita petakan masing-masing lalu dicampurkan gitu ya. Proses pencampurannya beda karena yang satu mah belum dipetain, yang satu mah udah dipetain gitu ya. Dapat ya logikanya ya. Dari sini maka sudah terbukti bahwa F adalah homomorfisme. Silahkan teman-teman sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan terlebih dahulu. Jangan ragu ya untuk bertanya ya.
Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Sebentar. Suaranya kecil sekali. Dari siapa? Silakan. Aldi, Oh, Aldi. Ya, silakan Aldi. ya, Pak. Dari contoh-contoh yang sudah ada di BMP, itu semua fungsi pemetaan yang ada penjumlahan suku konstannya itu bukan homomorfisme. Ya, betul. Berarti kalau kalau menemukan kalau menemukan fungsi atau pemetaan yang sudah ada penjumlahan suku konstannya langsung dibuktikan dengan yang negatifnya itu dari eh X plus Y Kalau sama dengan F. tergantung, kalau dinyatakan di situ ada teoremanya, teman-teman bisa pakai teorema tersebut. Berdasarkan teorema apa gitu ya, teman-teman bisa langsung gitu. Paling gampang sebetulnya membuktikan dia bukan homomorfisme, ambil bilangan aja. Ini ambil contoh yang ini nih, simpel kan ya, gitu. Kalau membuktikan bahwa ada suku konstannya, bisa juga ya apa namanya, pakai ini nih. Ya misalkan F dari Z ke Z gitu ya. Kemudian fx sama dengan ax plus b lah katakanlah ya. Ini kan ada suku konstannya kan ya. Nah, ini pasti bukan homomorfisme. Kenapa? Karena ketika teman dengan misalkan ya karena ini apa namanya? Karena ini ada suku konstannya ada artinya nggak boleh nol kan ya. Nah, ketika ada b-nya tidak sama dengan nol nanti bakal kelihatan gitu ya. Teman-teman misalkan ambil aja f0 tambah nol, ya kan ya. F0 tambah nol kan hasilnya F0 ya. Nol tambah nol kan nol ya. Ceritanya nol sama nolnya dicampur dulu. Nah, F0 berarti kan A kali nol tambah B. Hasilnya B. Sedangkan kalau teman-teman mencampurkan, sorry, memetakan masing-masing dulu. F0 dari AX plus B kan B ya. Yang ini tambah B. 2B. Nah, dari sini udah kelihatan dua karena B-nya tidak sama dengan nol, nggak mungkin B sama dengan 2B kan ya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari sini eh, karena B tidak sama. Kalau B-nya nol sama kan ya? Kalau B-nya nol sama. Ya, kalau B-nya nol aman justru untuk itu makanya berarti suatu fungsi yang tidak memuat ini ada kemungkinan homomorfisme, tapi belum tentu juga gitu ya. Dari sini kan B tidak sama dengan 2B. Jadi F bukan home. Nah, mungkin satu contoh lagi yang bukan ya. Fx yang teman-teman kenali lah. Fx sama dengan dari Z ke Z lah ya. Fx sama dengan X kuadrat. Ya, fx sama dengan x kuadrat. Ini bukan homomorfisme. Teman-teman bisa lihat kalau operasinya penjumlahan tentunya ya. Bisa cek. Ini kan fungsi kan sebetulnya ya. Jika teman-teman x plus y atau pakai bilangan aja lah. Cukup pakai bilangan lah ya kalau untuk membuktikan bahwa dia bukan. Jangan nol. Kalau nol kelihatannya nanti iya. 2 sama 3 lah katakanlah ya. F2 tambah 3, F5 kan ya. 5 kuadrat, 25 kan. Sedangkan kalau teman-teman kerjain masing-masing, F2 tambah F3, F2 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 13. Nggak sama kan ya? Berarti tidak sama kan. Udah selesai F bukan homomorfisme. Cuman saya akan berikan jalan panjangnya. Anggap aja misalkan teman-teman ngerasa nggak pakai bilangan. Pakai ini aja lah, X plus Y gitu ya. Teman-teman kerjakan, kemudian Fx tambah Fy. Kalau yang bawahnya kan enak, fx x kuadrat, fy y kuadrat. Nah, ini terkadang masih banyak yang kalau fx x kuadrat berarti kalau fx plus y x kuadrat tambah y kuadrat dong. Oh, sama, berarti homomorfisme. Hati-hati. Sekali lagi teman-teman semua, tidak semua seenaknya dengan gampangnya teman-teman kalau x kuadrat berarti x plus y x kuadrat tambah y kuadrat aturan dari mana? Di sini nggak ada. Ada tambah-tambahnya di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada bahwa X berubah jadi X kuadrat tambah sesuatu nggak. Yang di sini adanya adalah kalau ada sesuatu jadi input, maka sesuatunya dikuadratin. Maka di sini pun sama. Kuadratnya ingat cuma sekali loh, bukan dua kali. Artinya X plus Y-nya
dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan gitu ya. Nah, masih berlanjut nih, terkadang masih ada yang aljabarnya masih kurang gitu ya. Hati-hati ketika di sini nggak seenaknya, oh X tambah Y kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dong. Enggak ya, hati-hati. X plus Y kuadrat itu ada 2XY-nya kan ya. Gitu. Jadi ini belum tentu beda sebetulnya, tapi udah kelihatan bakal berbeda nih kalau bilangannya kita masukin satu, dua. Kalau dimasukinnya nol mah sama ya, karena ini nol semua. Gitu kan ya. Masukinnya nol sama satu juga masih bisa sama. Cuman kan ini udah kelihatan sukunya lebih banyak yang ini ada potensi berbeda. Masukin aja bilangan tak nol gitu ya. Ya, kalau masukin bilangan jangan satu sama nol lah sebaiknya ya. Kalau untuk melihat ke perbedaan gitu ya. Lebih sebaiknya jangan nol, jangan satu karena biasanya di nol masih masih berlaku tuh gitu seperti itu. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Masih banyak yang ininya masih lupa nih. Jadi oh sama gitu padahal enggak ya, salah ya. Itu ada belakangnya seperti itu ya. Itu barangkali. Nah, itu terkait dengan homomorfisme ya, teman-teman semua. Oke, berikutnya adalah kelanjutan dari homomorfisme adalah isomorfisme. Apa itu isomorfisme? Isomorfisme simpel syaratnya homomorfisme satu-satu pada ya. Nah, kalau homomorfisme campur satu-satu namanya monomorfisme. Kalau homomorfisme campur pada namanya epimorfisme. Itu lebih khusus lagi ya. Tapi kita bahas lebih khusus terkait dengan homomorfisme saja dulu. Oke, bagaimana ceritanya satu-satu itu apa, pada itu apa sebetulnya teman-teman harusnya masih ingat dong ya. Satu-satu itu kalau pemetaannya nggak ada yang bercabang dua. Ya, kalau ini kan bukan fungsi jelas ya. Kalau ini masih fungsi nih teman-teman. Kalau kayak gini masih fungsi kan ya. Ini masih fungsi nih. Tapi nggak satu-satu ya. Ini masih fungsi tapi nggak satu-satu. Fungsi itu yang penting sebelah kirinya nggak bercabang. Kalau kanan bercabang ya silahkan aja gitu ya. Nah, karena kan ada contoh nih fx sama dengan x kuadrat itu masih fungsi karena ini tuh sebenarnya ya contoh ini min 2 sama 2 sama-sama pasangannya 4 kan ya. Gitu kan? Itu masih fungsi. Yang bukan fungsi itu kalau bercabang. Fx sama dengan bisa 5 sama 6 misalnya. Jadi di apa namanya? Si bilangannya itu bisa bercabang. Cuman ya jarang lah dibikin bercabang seperti itu. Nah, yang biasanya jadi concern adalah satu-satu dan pada ini. Ya, jadi sekali lagi, mungkin homomorfisme kan udah ya, yang satu-satunya adalah kayak gini satu-satunya. Nah, ini satu-satu. Nah, tapi boleh ada yang bolong kalau cuman sekedar satu-satu. Kalau bolongnya di sini boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kalau bolongnya di sini, kalau ini bukan fungsi juga. Fungsi itu harus semuanya terpetakan, ya. Ceritanya ada yang ketinggalan satu masih nggak masalah, itu namanya satu-satu, ya. Sedangkan pada belum tentu satu-satu, ya. Pada belum tentu satu-satu. Contohnya, nah ini nggak pada nih, satu-satu tapi nggak pada karena jadi pada tuh semuanya kena. Ini ada yang nggak kena, ya. Ini ada yang nggak kena satu-satu tidak pada. Contohnya apa? Contohnya tadi fx sama dengan 2x. Ya, satu pasangannya dua, ya kan? Dua pasangannya karena dikali dua berarti jadi 4. Tiga pasangannya 6. Nggak ada yang kembar ini pasangannya. Min 2 pasangannya min 4. Min satu pasangannya min 2. Nggak ada yang kembar. Tapi ada yang bolong. Ya kan ya? Ada yang bolong. Ini kan rapet nih. Ya, kecuali desimal. Ceritanya kan Z ke Z. Ya. Nol pasangannya nol. Nah, di sini satu pasangannya apa? Ya, tiga sama siapa ini? Nggak ada. Karena dua kali sesuatu nggak mungkin tiga. Kecuali sesuatunya bilang desimal kan ya. Nah, artinya ini fungsi satu-satu tapi tidak pada. Jadi nggak semua fungsi itu selalu satu-satu dan pada. Seperti itu ya.
Di sini kalau pada itu belum tentu satu-satu. Ya, contohnya tadi gini, semuanya kena. Misalkan gini, ini gitu ya. Nggak satu-satu, tapi pada ya. Karena ada yang pasangannya dengan dua. Contohnya apa? Fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Itu kalau dari real ke real ya, tapi ya itu semuanya kena. Karena kan, sorry, real positif ke real positif, sorry. Karena kalau real ke real, bilangan negatif nggak punya pasangan ya, kuadrat kan selalu positif. Nah ini satu-satu tapi tidak pada. Sorry, pada tetapi tidak satu-satu, tidak satu-satu. Nah, lalu yang bagaimana yang satu-satu dan pada? Satu-satu dan pada itu kalau benar-benar pas. Gampangnya sih nggak ada yang bolong, nggak ada yang bercabang. Ya, benar-benar satu-satu dan tidak ada yang tidak berpasangan sama sekali. Nah, ini disebut sebagai satu-satu dan pada. Nah, homomorfisme yang sifatnya seperti ini disebut sebagai isomorfisme. Yang pada akhirnya isomorfisme itu untuk menunjukkan bahwa keduanya itu punya kemiripan, ya. Jadi kalau misalkan hubungan antara apa dua himpunan itu bisa dihubungkan oleh ya bisa dihubungkan ya dalam artiannya karena bikin fungsi sebenarnya bisa untuk tidak satu-satu dan pada tapi syarat dari dua dua himpunan itu nantinya isomorfik yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kita bisa pelajari si B melalui si A karena B susah misalnya kita teliti nih karena jauh lah, karena apa dan sebagainya, karena strukturnya masih abstrak dan sebagainya kita bisa ambil contohnya dari yang real yang mirip dengan dia gitu ya. Nah, tapi syaratnya harus yang benar-benar terpetakan satu-satu dan pada ibaratnya ya mungkin dalam tanda kutip misalkan kita mau mempelajari terkait dengan reaksi obat tertentu untuk manusia. Misalkan obatnya sangat apa namanya langka nih, tapi takutnya kalau dicobain ke manusia langsung eh, bakal efeknya berbahaya. Nah, maka kita cari ibaratnya dalam tanda kutip ya, yang mirip struktur ibaratnya struktur tubuhnya sama manusia gitu ya. Misalkan ya kelinci dalam artian kelinci khusus gitu ya. Jadi harus harus persis kan dalam tanda kutip ya, harus persis dengan struktur yang ada di manusia gitu ya, dengan dosis tertentu tentunya. Seperti itu. Jadi gambarannya adalah harus satu-satu dan pada dan juga harus mirip. Nah, apa namanya isomorfisme ini lalu bedanya apa sih gitu ya isomorfisme dengan apa yang sudah kita kenali terkait dengan satu-satu dan pada ini atau nama lainnya bijektif, bijektif ya bedanya apa nah ada kata homomorfisme ini penting sekali untuk melengkapi sifat tersebut karena dengan adanya homomorfisme kita bisa melihat struktur yang mirip tadi ketika kita bisa penuhi sifat ininya ya kita bisa penuhi sifat ininya maka ada kemiripan kan karena kan di sini dioperasiin hasilnya sama dengan ketika sudah diubah di sebelah sananya gitu ya artinya kan ada kekonsistenan lah secara operasi makanya kadang beberapa buku menyebutkan homomorfisme itu mengawetkan operasi jadi operasinya masih sama gitu ya jadi isomorfisme itu seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh aja. Karena kan terkait homomorfisme kan tadi sudah satu-satu dan padanya kan untuk dijalankan kita perlu contoh lah supaya mudah. Toh ya, tadi kita sudah dapatkan bahwa fungsi f dari z ke z ya sebenarnya kalau z ke z mah ini kan ini sama ini mirip banget ya. Cuman yang kita sedang pelajari adalah fungsinya ada apakah isomorfisme atau bukan gitu ya. Kita pengen cari apakah fx sama dengan 2x adalah isomorfisme. Sekarang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, apakah f-nya homomorfisme? Homomorfisme sendiri kan ngeceknya dua ya, pemetaan dan sebagainya tadi. Tadi kan sudah. Sudah ya, di contoh satu. Di contoh satu. Silakan nanti ditonton kembali ya. Kemudian yang kedua, apakah f satu satu? Ya. Nah, membuktikan satu-satu bagaimana sih? Membuktikan satu-satu itu kebalikan dari membuktikan pemetaan tadi. Kalau pemetaan kan kita ambil X sama Y-nya sama, hasil kesananya harus satu. Gitu kan ya, Fx sama dengan Fy.
gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngeceknya kayak gini, ini nggak ngecek tentang satu-satu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya Z sama Z A sama B lah gitu ya. Nah, kita mau ngecek apakah FA sama dengan FB, bisa jadi FA sama FB-nya juga di sini. Kan masih pemetaan ini. Karena FA sama dengan FB, nggak ada yang dilanggar. Ya kan ya? Ternyata letaknya masih di titik yang sama juga dengan X sama Y gitu ya. Nah, untuk ngecek bahwa dia itu satu-satu atau enggak, itu ngeceknya bukan ngeliat X sama Y-nya, tetapi ngeliat ya. Jadi ketika kita punya X sama Y, ya kita nggak tahu X sama Y-nya di mana, ya. Kita punya X sama Y. Nah, ketika dipetakan X-nya sama Y-nya dipetakan gitu ya. X sama Y-nya dipetakan, katakanlah ini Fx, ini Fy, ya, di titik yang sama, nah maka asal muasalnya harus sama, X-nya sama dengan Y. Nah ini pasti nanti ngecek satu-satu. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang lain, ya ingat jalannya dari kanan ya. Misalkan ada A sama B, kemudian kita punya FA sama FB-nya di sini, katakanlah ya, FA di sini, FB di sini. FA sama dengan FB, gitu ya. Nah, ketika misalkan apa kita cek FA sama FB-nya sama, oke, ternyata A-nya sama dengan B. Tapi kan FA sama dengan Fx. Harusnya nggak boleh bercabang dua dong. Ya, A sama X-nya nggak boleh bercabang dua, harus bersatu. Nah, ini nggak bisa. Gitu ya. Kan tadi ngeceknya dari kanan. Untuk semua yang sama di sini, nggak boleh menuju cabang yang berbeda. Gitu ya. Jadi, eh, ngeceknya adalah itu logik kenapa membuktikan satu-satu itu seperti itu ya. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, jadi bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah ambil X sama Y, apapun X sama Y-nya, anggota dari Z, dengan hasil pemetaannya sama. Nah, cabang sebelumnya harus sama, ibaratnya gitu ya. Nah, akan ditunjukkan X-nya sama dengan Y. Gitu ya. Jadi kebalikan lah gitu yang dicek adalah ini. Perhatikan Fx sama dengan Fy. Nah, ini udah diketahui ya, teman-teman. Jadi sama dengannya udah bisa dipakai. Kita tahu ini adalah fungsinya 2x, berarti ini 2x. Ini 2y. Karena ini sama dengannya udah boleh dipakai sama dengan gitu ya. Nah, karena ini yang mau kita tanyakan kan apakah x sama dengan y? Ya udah gimana caranya supaya 2x sama dengan 2y ini jadi x sama dengan y? Ya udah tinggal dibagi dua aja. Bagi dua. Gitu kan ya. Jadi X sama dengan Y. Nanti teman-teman bagi dua ininya dihilangkan juga nggak apa-apa ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi supaya lebih kelihatan ya ditulis aja lah. Gitu ya. Bagi dua X sama dengan Y. Udah terbukti. Ya. Jadi F satu satu. Ya, itu membuktikan satu satu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah pada? Ya. Nah, kalau pada pembuktiannya adalah logiknya seperti ini. Pada itu apa tadi? Pada adalah semua yang di sini harus kena. Artinya semua yang di sini harus ada pasangannya dengan sebelumnya kan ya. Harus ada pasangan dengan sebelumnya. Jadi ambil apapun di sini harus ada, katakanlah misalkan ini A, maka sorry, ya katakanlah ini A, maka harus ada eh, X sehingga ketika X ini dipetakan hasilnya adalah A gitu ya. Fx sama dengan A gitu kan seperti itu. Jadi ada asal muasalnya. Jadi A itu merupakan F dari sesuatu. Jadi di sini membuktikan pada itu adalah ambil katakanlah karena letaknya di kanan kita sebut saja di yang kanan sebut saja Y lah ya. Ambil Y anggota dari Z ya, ambil Y tadi ini Y aja ya. Y gitu. Nah, kita harus tunjukkan Y itu F dari sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah fungsinya kan F apa yang hasilnya adalah Y kan gitu kan ya. Harus ada asalnya gitu kan. Yang sehingga Y itu adalah F dari si X gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah fungsinya itu kan dua kali sesuatu ya. F dari apa yang hasilnya adalah Y. F FY hasilnya dua Y bukan Y. Gitu kan? F dari 2Y hasilnya 4Y. Nah, gimana caranya?
Kan secara logika berarti sebetulnya setengah Y ya. Karena F setengah Y itu kan 2 kali setengah Y. Setengah Y. Hasilnya kan coret jadi Y. Sayangnya kita berbicara tentang bilangan bulat. Z ya. Bilangan bulat itu kan nggak boleh ada pecahan seperti itu ya. Jadi di sini otomatis kita tidak mungkin menemukan gitu ya. Bisa sih kalau Y-nya genap. Kalau Y-nya 4, tinggal setengahnya aja 2 masih bulat gitu ya. Nah, untuk itu perhatikan. Nah, ini di sini seperti yang saya sebutkan tadi. Fx sama dengan 2x itu nggak pada. Kenapa? Karena ada yang nggak kena. Gitu kan ya. Perhatikan untuk katakanlah satu anggota dari Z, satu anggota Z dong, bulat ya. Tetapi F dari X itu sama dengan 2X. Tidak mungkin sama dengan satu kan ya. 2 kali sesuatu nggak mungkin sama dengan satu. Untuk setiap X anggota dari Z. Otomatis satu nggak mungkin punya pasangan. Jadi ya apa namanya? F tidak pada. Pak, kenapa harus satu? Ya pokoknya ngambil contoh aja yang nggak mungkin kena gitu ya. Jadi ini pakai intuisi, gampangnya sih, oh ini kan 2X, sedangkan ini kan bulat. Ini kan selalu genap. Lah berarti ada yang nggak kena dong gitu ya. Jadi itulah contoh apa namanya bahwa dia tidak pada gitu ya, tidak pada. Dari sini karena dia tidak pada, sebetulnya teman-teman cukup membuktikan bagian yang ketiga ya teman-teman, ini nggak usah. Lah panjang-panjang Pak ya itu tadi makanya teman-teman harus punya intuisi ya ibaratnya tadi kalau teman-teman seorang HRD maka teman-teman harus jeli kira-kira supaya nggak harus meriksa semuanya banget gitu ya teman-teman coba lihat skimming aja gitu nggak usah detail dulu oke lah oke lah oke lah nah ini nih gitu ya jadi harus bisa kira-kira mencirikan apa nih yang kira-kira gagal tapi ketika udah di skimming gitu ya, dicek secara sekilas, oh kayaknya oke semua, baru dijalankan secara detail. Gitu. Karena kan takutnya ternyata kurang teliti gitu ya. Buktikan oke, buktikan oke, oke semua gitu ya. Karena memang terkadang juga bisa jadi teman-teman ketika misalkan sudah cek secara mendetail masing-masing gitu ya, masih aja ada yang ternyata gagal ketika di 4 yang nggak masalah. Setidaknya teman-teman sudah ngelatih mengecek itu dan itu tidak salah teman-teman ketika misalkan Pak kalau misalkan saya ujian hasilnya adalah tidak isomorfisme gitu yang ketiganya udah gagal gitu apakah yang kalau saya ngerjain satu duanya ini dikerjain apakah mengurangi poin harusnya enggak sama sekali karena ya itu masih proses yang benar gitu ya jadi ini tidak pada sehingga cuman ya tidak efektif aja caranya sehingga teman-teman ya ibaratnya membuang sedikit waktu lah gitu ya. Nah, jadi F bukan isomorfisme, gitu ya. Syarat isomorfisme itu harus memenuhi tiga-tiganya. Seperti itu. Kita coba cari ke contoh yang isomorfisme ya. Contoh berikutnya yang isomorfisme. Nah, F dari yang tadi ya barangkali ya. Real ke real tanpa nol operasi perkalian tentunya ya. Yang satu penjumlahan, yang satu perkalian lah gitu ya. Nah, dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Oh, ini kayaknya harus dibatasi lagi deh. Karena ini jadi tidak, ini ya, apa namanya, tidak isomorfisme nih. Ada yang tidak kena. Negatif itu nggak mungkin pernah dapat. Ya, karena ini kan fx sama dengan 2 pangkat X. Teman-teman ngambil aja min 1. Kira-kira F dari X kan 2 pangkat X. Nggak mungkin pernah negatif ya. 2 pangkat apapun nggak pernah negatif. Pak, bisa Pak 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 itu bukan negatif 2 ya teman-teman ya. Tapi setengah ya. Pangkat negatif itu kan jadi seper gitu ya. Nggak mungkin pernah ada. Jadi ini saya batasi di yang sebelah kanannya real positif tanpa nol. Ya sebenarnya real positif nggak mungkin nol ya. Real positif aja. Real positif ya. Real positif operasi perkalian. Ya. Ini nggak masalah. Ini kan nol nggak masuk.
negatif termasuk nggak masuk juga. Tapi 0,1 itu masih masuk dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini bagaimana pembuktiannya? Tadi sudah ya kalau pembuktian bahwa F sama dengan 2 pangkat X itu homomorfisme ya. Apakah F-nya adalah isomorfisme? Buktikannya adalah pertama, tentunya apakah F-nya homomorfisme? Sudah ya, sudah dicontoh sebelumnya gitu aja ya. Yang kemudian, yang kedua, apakah F-nya satu-satu? Ingat ya, membuktikan satu-satu adalah ambil X sama Y. Ingat ini bukan pemetaan ya, tapi satu-satu. Anggota dari yang ini, real yang biasa, tapi dengan kondisi ketika Fx-nya sama dengan Fy. Jadi ketika dipetakan mereka sama. Apakah asal muasalnya sama gitu ya. Perhatikan kita punya Fx sama dengan Fy. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y. Nah ini gimana cara ngilanginnya? Sudah pasti Pak, maka X-nya sama dengan Y bisa aja. Tapi ceritanya ini menggunakan proses ya. Ingat cara menggunakan menghilangkan pangkat di atas itu nggak diakarin ya. Karena kecuali X kuadrat. Gitu kan, X kuadrat ininya Y kuadrat gitu ya. Bisa diakarin, itu pun jadinya mutlak ya. Kalau ininya X sama Y-nya positif. Nah ini gambaran saja, ini seperti ini. Gimana cara ngilanginnya? Pakai log. Ya, ini kemampuan eksponennya diingat. Pakai log kedua ruas. Sama kan ya? Ingat sifat logaritma. X-nya ke depan jadinya kan ya. Kalau pangkat X kali 2 log 2. Pokoknya cara nurunin pangkat ya ketika jadi variabel. Itu caranya adalah pakai logaritma dari bilangan yang basicnya ya. Dua pangkat ya 2 log gitu ya. 3 pangkat ya 3 log gitu. Jadi supaya nanti si apa namanya ininya hilang. Y kali 2 log 2. Karena kan log itu kalau bilangannya sama kan jadi 1 ya. X kali 1, Y kali 1. Udah deh ini X sama dengan Y. Sesuai dengan tujuan utama dari pemetaan satu-satu. Pokoknya endingnya harus X sama dengan Y ya. Gitu ya. Gimana caranya dibawa ke sini. Dari sini maka kita sudah tunjukkan bahwa F-nya adalah satu-satu. Gitu ya. Nah terakhir apakah F-nya adalah pada? Ya. Apakah F pada? Ya, ingat bahwa kita harus ambil sembarang anggota sini ya, real positif. Apakah dia punya pasangan gitu kan ya? Ambil, katakanlah Y, anggota dari real positif. Gitu ya. Nah, kita harus tunjukkan bahwa apakah terdapat F sesuatu yang hasil endingnya adalah bla 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 gitu ya, endingnya adalah sama dengan Y. Ya. Masalahnya adalah ini kan F sesuatu ini adalah 2 pangkat X kan ya. Nah, kita harus cari. Nah, kalau ini kan masih bisa, teman-teman. Beda kayak tadi kan, kalau misalkan teman-teman ini realnya real saja, yang tanpa nol tadi, -1, itu sudah jelas tidak mungkin pernah bisa apapun X-nya. Ya. Tapi karena ininya real positif, jadi nggak mungkin negatif. Ya, kalau bukan bilangan negatif, 2 pangkat selalu bisa dibuat. Tapi gimana caranya? 2 pangkat kan, Pak, contoh misalkan, barangkali teman-teman ada yang mengira bahwa Pak bukan satu, sorry, 3 lah gitu ya. 2 pangkat berapa Pak yang jadi 3 Pak? 2 pangkat kan selalu kelipatan 2 Pak. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 2. Udah loncat Pak, 3 nggak kena. Hati-hati kita berbicara tentang bilangan real. Ya, 2 pangkat apa supaya jadi 3? Ada. Ya, jawabannya adalah logaritma. Itulah salah satu fungsi logaritma ya. Jadi untuk mencari apa si variabel yang akan menjadikan pangkat gitu ya. Nah, jawabannya adalah perhatikan ya. Ini ya sebenarnya prosesnya tadi. Teman-teman kan tujuannya adalah kita harus nyari fx yang hasilnya adalah y gitu ya. Yang hasilnya adalah y. Fx kan 2 pangkat x. 2 pangkat berapa ya supaya sama dengan y? Nah, sifat logaritma kan kalau pangkat kan berarti x-nya haruslah 2 pangkat 2 log Y itu adalah Y kan ya. Kalau ininya sama logaritma itu jadinya si belakangnya. Berarti X-nya harus
dua logi. Ini bocorannya gitu ya. Ini coret-coretannya. Coret-coretan lah gitu ya. Jadi di belakang layar teman-teman ini gitu ya. Jadi di sini langsung nanti perhatikan untuk ketika kita punya X sama dengan dua log Y, lalu kita petakan si fx ini, maka kan jadinya 2 pangkat X. 2 pangkat X itu hasilnya adalah 2 pangkat 2 log Y. Nah, karena ininya sama, maka jadinya Y. Oh, berarti Y punya asal muasal. Pasangannya adalah 2 log Y. Gitu ya. Jadi, yang penting pada itu adalah ada pasangannya. Pasangannya adalah dengan 2 log. Gitu ya. Ya, ibaratnya ini kan 2 pangkat X nih. Kalau teman-teman punya satu kan 2 pangkat satu pasangannya, yaitu 2. Kemudian punya 2 pasangannya 2 pangkat 2 4. 3 2 pangkat 3 yaitu 8. 4 2 pangkat 4 yaitu 16. Seolah-olah kan bolong sebetulnya kayak nggak pada kan ya, ada yang bolong. 3 gimana nih? Itu ada. 3 pasangannya adalah 2 log 3. Emang berapa Pak 2 log 3? 2 log 3 itu saya kurang hafal ya, 1 koma lah pokoknya sebetulnya. Silakan teman-teman cobain aja 2 pangkat 1 koma berapa gitu ya. Lebih tepatnya 2 log 3, itu pasti hasilnya mendekati 3. Kalau lebih tepatnya lagi ya itu sih 2 log 3 itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada pasangannya, 1 koma itu kan bilangan real gitu ya. Mungkin sambil ini kali ya, sambil coba dihitung ya. Coba kita hitung. Kalkulator. Bentar ya, supaya lebih pas. 1,58 kira-kira ya, sekitar 1,58. Jadi sebetulnya ini ada pasangannya yaitu 1,58 bla 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 sebetulnya ini. Sekitar 1,58. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ada kan pasangannya ya. Seperti itu. Dari sini terbukti bahwa apapun bilangannya, maka dia ada pasangannya sebelumnya. Dari sini maka kita sudah tunjukkan bahwa F itu adalah yang ini kan kesimpulannya F pada karena 1 2 3 dipenuhi, homomorfisme dipenuhi, kemudian 1 1 dipenuhi, pada dipenuhi, maka F-nya adalah isomorfisme. Nah, artinya apa? Meskipun berbeda, yang satu operasinya penjumlahan, bilangan real, yang satu bilangan real positif, operasi perkalian, mereka sebetulnya mirip ya secara struktur gitu ya. Tentunya dengan jalan operasinya masing-masing. Nah, eh, terakhir ya pembahasan kita adalah terkait dengan teorema isomorfisme pertama. Atau istilah lainnya teorema dasar homomorfisme ya, tergantung dari buku yang dipegang ya. Teorema fundamental atau dasar homomorfisme. Saya lupa di BMP kita tuh sebutannya pakai yang kayaknya yang teorema dasar ya, homomorfisme. Atau teorema isomorfisme yang pertama biasanya gitu. Bentar ya.
Oke, memang dasar homomorfisme ya. Ini kalau teman-teman mengambil dari sumber lain, bisa jadi namanya adalah teorema dasar homomorfisme, gitu ya. Nah, teoremanya seperti apa sih? Ini membuktikan keterhubungan antara dua struktur grup yang sifatnya lebih kompleks ya. Jadi, ketika teman-teman punya, jadi sebetulnya tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dua struktur, katakanlah G per H itu isomorfik dengan suatu grup lain, katakanlah F, ya. Nah, ini kan unik ya sebetulnya. Yang ini teman-teman harusnya sudah kenal yang disebut sebagai grup quotient. Silahkan nanti dipelajari lagi. Nah, caranya, oh ya, notasi isomorfik itu gini ya. Jadi, sorry, kok bersama dengan. Nah, gitu ya. Nah, ini isomorfik. Ya. Ini kan rumit ya. Kalau teman-teman membuktikannya secara eh, apa namanya? eh, secara langsung menggunakan satu-satu pada itu bakal ribet karena ini strukturnya ribet banget, ada per-pernya segala gitu ya, grup quotient seperti yang teman-teman tahu sendiri. Nah, untuk membuktikan hal ini teman-teman itu cukup ternyata buktikan bahwa yang pertama teman-teman cukup bikin pemetaan dari G ke F ya. Katakanlah fungsinya, jangan pakai F deh, yang satu F ya. Ininya, sorry, ini G, ini K aja yang bawahnya ya. Biasanya sih pakai kernel soalnya. K ini eh, H, katakanlah gitu ya. Buktinya adalah teman-teman tunjukkan bahwa fungsi dari G ke H cukup, tapi fungsinya adalah cukup pada saja. Ya. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa kernel dari F, apa itu kernel? Nanti kita akan jelaskan ya. Kernel dari fungsi ini, ya, kernel F ini haruslah si K. Jadi K-nya terlibat. K-nya adalah si intinya atau kernelnya. Kernel itu apa sih? Kernel itu gampangnya adalah, ya, kernel itu adalah semua anggota G yang dipetakan ke identitas. Ke identitas. Ya. Jadi semua kita kumpulkan, yang petanya adalah identitas. Kan nggak semua fungsi hasilnya identitas ya. Tadi ya, contoh fx sama dengan 2x. Identitasnya kan 0 ya. F2 hasilnya nggak 0, 4 gitu ya. Tapi yang F0 hasilnya 0. Berarti 0 anggota dari kernel. Tapi nggak selalu 0 yang nggak selalu hanya 0 gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita lihat dari contohnya ya. Oke, contohnya bagaimana? Ya. Contohnya adalah, nah, misalkan kita akan menunjukkan, tunjukkan bahwa kalau kita bikin grup quotient yaitu Z dengan 4Z, itu akan isomorfik dengan Z4. Apa bedanya 4Z sama Z4? Z4 itu yang
modulo ya, 0, 1, 2, 3 ya. Yang bilangannya muter-muter di 0 sampai 3 aja. Mirip jam dinding sebetulnya ya. Kalau jam dinding nggak dari 0 ya, tapi 1 sampai 12. Z12 sebetulnya miripnya. Jadi nggak masalah teman-teman nyebutnya 12, nyebutnya 0. Nah, hati-hati kalau dapat soal misalkan dituliskan Z12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. 12-nya itu sebenarnya 0 juga ya. Jadi hanya dituliskan sebagai 12 saja. Jadi identitasnya nanti 12 bukan 0. Seperti itu. Nah, ini kalau 4Z itu kelipatan 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, negatif 4, gitu ya, negatif 8, dan seterusnya. Beda kan ya? Jadi kalau yang ini isinya adalah 0, sorry, nolnya nggak hanya dari 0 ya. Bla bla bla, negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Kalau yang ini isinya cuman dari 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. 5 setara dengan 1 ya, karena 5 dibagi 4 sisanya 1. 10 itu setara dengan 2, karena 10 bagi 4 sisanya 2, dan seterusnya. Kalau Z ya kita tahu sendiri bilangan bulat. Gitu ya. Nah kita akan tunjukkan bahwa ini adalah isomorfik. Maka ya buktikan aja pakai teorema fundamental homomorfisme. Menggunakan, saya pakai TFH aja ya singkatannya ya. TFH ya. Boleh teman-teman pakai singkatan yang TFH boleh, atau TDH boleh, pakai TIP gitu ya. Menggunakan TIP, tapi kalau mau dipanjangin aja ya. TDH aja deh. Karena dasar kan ya. Menggunakan TDH berarti kita harus bikin apakah pemetaan F dari Z ke Z4 adalah padat. F dari Z ke Z4 padat. Nah, tapi kita harus cari pemetaannya apa. Nah, biasanya sih kalau masih level S1 biasanya nggak disuruh cari sih. Dengan misalkan fungsinya adalah ya pokoknya fx hasilnya dimodulokan X mod 4 ya. Sisanya berapa gitu ya. Pasti kan selalu karena ini sisa bagi, maka hasilnya pasti selalu apa? 0123 0123 ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa dia padat ya. Akan ditunjukkan F homomorfisme padat ya. F hom padat atau istilah lainnya adalah epimorfisme. Oh ya, di atas kurang berarti ya. Ini tidak sekedar pada, hom pada ya. Harus homomorfisme juga ya. Semua ya. Nah, kita harus tunjukkan apakah dia hom pada. Pertama, tentunya kita tunjukkan homomorfisme ya. Apakah F adalah homomorfisme? Anggap ya, fungsinya sudah ditunjukkan ya. Seperti biasa, untuk membuktikan homomorfisme, tinggal kita ambil X sama Y ya. X plus Y, lalu kita petakan. Ya. Hasilnya kan kita tahu bahwa fx sama dengan x mod 4. Berarti x plus y jadinya x plus y mod 4. Ya, di modulo 4. Nah, ini sifat modulo juga linier ya. Jadi kalau ada dua bilangan dijumlahin, pasti sisa modulonya sama. X mod 4 ditambah Y mod 4. Ya, ini sifat utama modulo ya. Ya, teman-teman cek aja. Misalkan contoh ya, 7 tambah 8 mod 4. Ya, 7 tambah 8 kan 15. Ini contoh ilustrasinya ya. 15 dibagi 4 kan sisa berapa? 4 kali 3, 12 ya. Sisa 3 ya. Nah, kalau teman-teman kerjain masing-masing, 7 mod 4. Ya, 7 mod 4 sama 8 mod 4. 7 dibagi 4 kan sisanya adalah 3 ya. 8 mod 4 sisanya adalah 0. Dijumlahin, hasilnya 3 juga kan ya. Ini 3 gitu ya. Ini sifat linier dari modulo. Ketika dijumlahkan linier. Yang berbeda adalah ketika dikali ya. Hati-hati teman-teman. Kalau dikali belum tentu sama. Meskipun pada akhirnya nanti endingnya dikalikan itu tetap misah ya. Sama ya. Karena sifat modulo itu linier. Nah di sini teman-teman ketika ngerjain masing-masing fx sama fy. Teman-teman membuktikannya pakai tabel Kelly juga bisa. Cuman kepanjangan 4 kali 4 ya.
dimensinya lumayan itu. Nah, ini fx adalah x mod 4, fy adalah tambah y mod 4 kan. Sama ya, x mod 4. Jadi sama di sini, jadi f homomorfisme. Nah, kemudian berikutnya adalah harus buktikan pada. Akan ditunjukkan f pada. Pada itu kan ambil semua bilangan yang ada di Z4. Ya, nah, kalau ini gampang udah. Kita pakai aja 0 ya, ada pasangannya yaitu 0 ya, karena 0 dimodulo kan 0 kan ya. Kemudian 1 ada pasangannya. Apa bilangan yang kalau dimodulokan dengan 4 hasilnya 1? 5 kan ya. 1 juga bisa sebetulnya. F5 kan 5 mod 4 adalah 1 kan. Kemudian 2 F dari berapa? F dari 6 ya. Kemudian 3 F dari 7. Kalau mau dipanjangkan karena 0 mod 4 adalah 0 kan ya. 0 dibagi 4 ya nggak bersisa 0 kan ya. Ini karena 5 mod 4 hasilnya 1. Karena 6 mod 4 hasilnya 2 kan ya. Kemudian 7 mod 4. Yang penting kan ada ya, nggak harus Pak, boleh nggak ini ganti, jangan 7 Pak, saya 15, boleh aja gitu ya. Ya terserah aja, intinya cari yang bilangan terdekat aja lah, yang gampang. Ya seperti itu. Jadi pada, sudah terbukti, jadi F adalah epimorfis. Nah, berikutnya adalah kita harus tunjukkan bahwa syarat yang kedua, kernelnya sama dengan si yang di bawah pernya. Ya, kita cari kernelnya dulu. Apakah kernelnya sama dengan yang di bawah tersebut? Ya, mana tadi? Ya, ingat F-nya adalah X mod 4 ya. Kita harus tunjukkan kernelnya apakah 4Z ya, yang di bawah ini kan. Akan ditunjukkan bahwa yang kedua akan ditunjukkan bahwa kernel dari F adalah 4Z. Nah, kita harus cari semua bilangan yang kalau dipetakan ya. Nah, ingat, perhatikan kita kan punyanya F-nya adalah Z ke Z4 di mana Fx adalah X mod 4. Ya. Nah, di sini berarti tugas kita adalah mencari X berapa yang kernel itu kan isinya yang 0 ya. Kernel F adalah semua X yang ada di Z, ya, yang ada di sini, yang kalau dipetakan hasilnya adalah 0. Ya, otomatis karena kita tahu bahwa kira-kira bilangan apa saja yang kalau dimodulkan dengan 4 hasilnya 0. 0, ya. Kemudian 4 dimodulkan dengan 4 0 kan ya. 8 dibagi 4 0. 7 nggak mungkin. Pokoknya semua kelipatan 4 kan ya. Yang namanya juga modulo 4 pasti kelipatan 4 hasilnya 0. 12, 16 dan seterusnya. Begitupun negatifnya. Nah, dari sini udah kelihatan kan? Ini apa? Kelipatan 4. 4Z. Jadi dengan demikian kernel F adalah 4Z. Otomatis kita sudah tunjukkan bahwa Z dibagi dengan, bukan dibagi, sorry, quotient 4Z isomorfik dengan Z. Ya, karena kita sudah tunjukkan bahwa tadi pemetaan dari atasnya itu pada, kemudian bawahnya adalah kernelnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu jalan cerita dari uh, teorema dasar homomorfisme. Ya, nanti teman-teman silahkan untuk dilatih ya untuk teorema dasar homomorfisme ini. Pokoknya kuncinya adalah menggunakan dua syarat ini saja cukup. Ya, lebih awal lagi adalah teman-teman coba dipahami kembali terkait dengan bagaimana membuktikan homomorfismenya, gitu ya. Bagaimana membuktikan pada, bagaimana membuktikan satu-satu dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Silakan. Wah, ini pesertanya tinggal satu ya. Luar biasa Aldi, terima kasih. Baik, Pak. Tanya kalau suatu grup yang punya elemen identitasnya tapi cuma satu kolom atau satu baris itu
Gimana Pak? Itu Atau termasuk grup? atau dua-duanya? Salah satu Kalau salah satu atau? ya berarti dia bukan grup. Karena grup itu syaratnya haruslah dua-duanya ya. Kan identitasnya harus identitas kiri dan identitas kanan. Oh, iya. Gitu ya, Aldi ya. Jadi misalkan di tabel cuman satu baris aja gitu ya. Ya memang harus satu baris sih, nggak boleh dua baris ya. Tapi kolomnya juga harus ada yang jadi identitas dan harus konsisten. Takutnya gini, di baris ada, di kolom ada tapi bilangan yang berbeda. Nah itu bukan identitas nama. Betul barangkali Aldi. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak. Oke. Baik, barangkali demikian ya teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, mungkin sudah pada bisa ya terkait dengan homomorfisme ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semangat ya. Sama Aldi lagi ngambil tapi Aldi ya. Iya Pak, sama Karil juga. Karilnya tentang teori grup Wis mantap, luar biasa. Dengan siapa, Aldi? dengan Pak Heri. Wah, luar biasa. Oke deh, kalau begitu terima kasih Aldi ya. Oke Pak, Telah sama-sama. setia untuk menemani. Ternyata dari tadi saya ditinggalkan. Mungkin karena lelah ya, namanya juga belajar aljabar, banyak pembuktian dan sebagainya. Tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan uh, bahan lah gitu ya terkait dengan pemahaman aljabar. Terima kasih Aldi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di uh, sesi-sesi berikutnya. Baik, saya tutup saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Pak Wahyu. sama-sama.